Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Sa'altun nabiyya, sa'altu, aku pernah bertanya, an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal, ayyu apa? Al-amal, amal yang begini banyak ini. Ayyul amal, apa amal ahabbu ilallah? Ahabbu, uhibbu, saya suka. Ahabbu, yang paling disuka Allah. Ayyul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukai, dicintai Allah? Apa amal yang paling dicintai Allah, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, as-salatu, salat, ala, di atas, waqtiha, waktunya. Salat di atas waktunya. Dalam riwayat lain dikatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Itu dia penjelasannya. As-salatu fi awwali, salat di awal waktu. Memang salat zuhur sekarang pukul 12 pas, terbentang waktunya sampai azan asar. Tapi yang dimaksudkan waktu as-salatu ala waqtiha bukan salat dalam waktunya. Yang dimaksud, yang dicintai Allah, salat di awal waktu. Maka sesungguhnya orang yang menunda salat itu bukan saja sekedar melalaikan suatu perbuatan yang agung dan mulia, tapi juga dia sudah termasuk dalam golongan fawailun, celaka, lil musallin, bagi orang yang salat. Celaka bukan orang tak salat. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Kalau orang yang salat saja celaka, apalagi yang tak salat. Oleh sebab itu jangan sampai. Tapi itu makna yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, lalai. Kan dalam salat Pak Ustaz dua tafsirnya. Yang pertama, alladzina hum an salatihim sahun, dalam salat itu dia sahun. Maka orang yang lalai itu disebut dengan sahun. Nama sujud karena lalai sujud sahwi. Orangnya sahun, perbuatannya sahwi. Sujud sahwi, sujudnya orang yang lalai, sampai-sampai tak ingat dia rakaatnya, sampai-sampai tak ingat dia sudah tasyahud awal apa tidak. Itu tak akan terjadi kalau dia salat berjamaah. Enak saja orang sekarang meninggalkan salat. Padahal apa kata Nabi? Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia, jihara, maka kafirlah dia secara jihar, nyata. Al-ahdul ladzi baini wa baina abdi, ini aku, ini hambaku, sempadan, perbatasan, garis pemisah antara aku, hambaku dengan kekufuran, meninggalkan salat. Ketika dia meninggalkan salat, maka kafirlah dia secara nyata. Sebagian ulama mengatakan kafirnya itu kufur nikmat. Dia masih tetap muslim, tapi dia kufur nikmat. Ini ulama yang lunak, yang lembut. Tapi ulama yang keras, yang dimaksud kafir di situ kharijun anil millati, dia kafir, keluar dari Islam karena sudah meninggalkan salat secara sengaja. Summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Tadi yang pertama kau katakan salat berjamaah, ya, salat di awal waktu, ya. Yang kedua apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Birrul walidaini. Birru, berbuat baik. Kita selalu mengatakan berbakti. Walidaini, kepada kedua orang tua. Tidak ada garis pembatas antara Allah dan orang tua. Makanya dikatakan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah fi ridal walidain, ada pada ridho orang tua. Murka Allah di mana letaknya? Wa sukhtullah, murka Allah fi sukhutil walidain, juga ada pada murka kedua orang tua. Kenapa bapak menangis terisak-isak sampai begitu hebatnya, padahal bapak orang yang tegar, orang yang kuat? Tak ada guna.
bapak mengaji sampai tak bisa menerima takdir? Itu orang tua meninggal, lepaskan saja Pak. Umurnya sudah sampai, dia sudah tua. Kenapa bapak menangis? Pak Ustadz, saya nangis bukan karena mak saya ini mati. Lalu yang bapak tangisi apa? Yang ku tangiskan ini tiket ke surga aku sudah habis. Tak bisa aku lagi berbuat baik. Yang lebih hebat daripada sholat. Sholat nomor 1, baktiku kepada orang tua nomor 2. Ya Rasulullah, ya, uktutibtu, namaku sudah tercatat sebagai orang yang ikut perang jihad. Aku ingin masuk surga dengan jihad. Kenapa? Karena kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakratul maut, melainkan hanya seperti cubitan pada kulit. Aku ingin tidak merasakan azab kubur, karena tiap hari aku sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Aku ingin supaya tidak merasakan hisab, karena aku takut segala amalku ditimbang. Aku ingin dapat 3, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab. Izinkan aku perang jihad fisabilillah. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, emakmu masih hidup? Emakmu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, surga berada di hadapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita ukur orang tua kita itu dengan materi yang ada pada kita. Kita tak pernah mampu membayarnya, makanya diletakkan dia setelah sholat. Birrul walidain. Yang ketiga, yang terakhir, qultu, kukatakan kepada Nabi, summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi, al jihadu fi sabilillah. Jihad. Padahal kalau susunan menurut logika akal ini susunannya salah. Kenapa salah? Mestinya kan jihad dulu, habis jihad baru orang tua, habis orang tua baru sholat. Kenapa yang paling berat belakangan? Karena ternyata memang sholat berjamaah istiqomah berat, merawat orang tua di hari tuanya berat. Nomor 3 yang berat adalah jihad fisabilillah. Jihad itu apa Pak Ustadz? Barlul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan apa yang ada pada kita. Bi amwalikum, harta, duit, kirim untuk beli jaket musim dingin di Suriah, untuk beli tenda kemah, wakaf terbaik. Jihad itu menjahaza ghazian faqad raza. Siapa yang mempersiapkan alat-alat untuk jihad, dia sudah ikut berjihad fisabilillah. Pagi ini kita diajak berjihad. Jihadnya bukan membunuh orang kafir, tapi menunjukkan rasa tak suka kepada 2 hal. Kami tak suka orang Islam dipimpin orang kafir. Kami tak suka kalian menghina Quran kami. 2 perasaan ini mau ditunjukkan dalam bentuk melawan kemungkaran. Saudara-saudara kita mengajak nanti pukul 7 di depan kantor gubernur, beramai-ramai. Jakarta semalam sudah bergelora, Jawa semalam sudah memposting gambarnya, Sulawesi sudah memperlihatkan tanpa anarkis. Itu hebatnya orang Islam. Tidak ada motor yang dibakar, tak ada kaca yang pecah, semuanya perdamaian, menunjukkan ketidaksukaan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kekuasaan tak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Sampaikan, tak juga bisa dengan lidah, fabiqalbih, dengan hati. Benci, tak suka, bukan pada orangnya. Karena kalau Allah beri hidayah, bisa saja dia bersyahadat masuk Islam. Benci melihat perbuatannya, mencaci maki Allah, Nabi dan Al-Quran serta ulama. Tunjukkan syiar. Kenapa sholat Idul Fitri, Idul Adha di tengah tanah lapang? Supaya orang kafir melihat, oh ternyata orang Islam itu ramai rupanya. Sholat maghrib sama subuh aja yang sunyi. Kalau Idul Fitri, Idul Adha ramai juga mereka rupanya. Kenapa waktu motong itu diajak anak, dibawa istri? Syiar, tunjukkan ke tanah lapang, tunjukkan saat motong kurban. Oh, ternyata orang Islam itu sunyi kalau sholat. Kalau bagi-bagi daging ramai juga mereka.
Jadi kita ramai-ramai itu bukan perbuatan mungkar, menunjukkan supaya orang di masa akan datang hati-hati. Umat Islam itu seperti lebah, dia tak mau mengganggu. Kalau dia hinggap di ranting, tak ada ranting yang patah. Tapi kalau diganggu, awas, sampai masuk ke dalam air kolam pun dia tunggu. Jangan sarang lebah diganggu. Kalau diganggu, dia tunggu. Masalul mu'minin kamasalin nahli, orang beriman macam lebah. Diganggu dia, awas. Masuk kalian ke sungai, ke kolam, dia tunggu. Begitu kepala kalian muncul, patutnya langsung. Nah, lalu kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud, lawistazattuhu, andai kutanya lagi ke Nabi apa, lazadani, pasti ditambahnya. Tapi tak kutambah karena aku takut kalau ditambahnya aku tak sanggup. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud itu bertanya cuma 3 kali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.